Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati PDKM serta jajarannya para asatidz dan para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jamiat Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Nasaihul Ibad. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-32. 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu wassalasuna. Maqalah yang ke-32 ini akan menceritakan tentang cara bersikap ramah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada manusia. Kita harus ramah, murah senyum, ya. Juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya perbaiki hablu minallah wa hablu minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan juga dengan manusia harus baik kita. Dengan Allah harus lebih baik, pun demikian hubungan kita dengan manusia, tetangga, saudara, sama orang tua, awas ya, harus baik. Rekan kerja, saingan kerja ada, insyaallah juga harus baik gitu. Dengan siapapun, bahkan dengan yang di luar agama kita pun juga harus baik, supaya mencerminkan bahwa agama Islam itu agama yang damai, bukan agama yang keras, ya, tetapi agama yang penuh dengan kasih sayang, agama penuh dengan kedamaian. Makanya sama tetangga ini terutama ya, biasanya nih
yang masih ada permasalahan gitu ya, yang belum selesai gitu, jangan sampai berlarut-larut atau bahkan kesananya diwariskan gitu. Permusuhan dengan apa, dengan tetangga itu diwariskan kepada anak-anak, ya gak boleh, masya Allah. Iya, auzubillah summa na'udzubillah. Kenapa? Karena kita butuh orang lain, kita butuh tetangga. Apalagi tetangga itu yang pertama kali nanti yang nolong kita, Pak. Ya, insya Allah kita nggak bisa hidup sendirian, Pak. Kita kembali lagi, bagaimana caranya bersikap ramah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini asar dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. An Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, semoga Allah selalu merahmatinya, annahu su'ila anil unsi billahi ta'ala. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya anil unsi billahi ta'ala, tentang cara ramah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma huwa gitu, apa dan bagaimana gitu caranya kita bersikap ramah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, alla tasta'nisa bikulli wajhin sobihin. Yang pertama, alla tasta'nisa, janganlah kamu bersikap ramah, bikulli wajhin sobihin, kepada setiap yang ceria, masyrik, orang yang ceria atau orang yang sering memperlihatkan budinya gitu. Itu ya, masya Allah. Ini bertentangan dengan kita sebenarnya. Jadi di sini tidak bersikap ramah bikulli wajhin sobih, kepada setiap yang ceria. Sobih itu ayat masyrik, wajahnya yang berseri-seri. Yang kedua, wala bisautin thayyibin, dan juga jangan bersikap ramah bisautin thayyibin, dengan suara atau kepada suara yang manis, ailadidin bisima, yang enak didengar, wasyarihin fil qalbi, dan juga yang melegakan fil qalbi, kepada hati. Kenapa? Karena kadang kita tertipu oleh suara itu ya, bahkan kita tertipu oleh sikap orang itu. Baik di depan padahal mah di belakang jahat gitu pada kita, masya Allah. Ini banyak ya orang-orang yang seperti itu. Wala bilisanin fasih, dan juga jangan bersikap ramah itu dengan ucapan yang indah ya, atau kepada yang ucapannya yang indah. Ada istilah bagus omongan tapi hatinya jelek ya. Ada yang hatinya baik, ucapannya juga baik itu ya. Ada yang ucapannya kasar tetapi hatinya baik. Ada yang kasar omongannya, hatinya juga jelek. Ini mah nggak ada duanya ini. Udah omongannya kasar gitu ya, nggak enak didengar, hatinya juga kurang baik gitu ya. Yang baik itu adalah omongannya baik gitu ya, dan juga hatinya juga baik. Cuman masalah hati kita susah gitu ya. Sedalamnya lautan bisa kita salami, tetapi dalamnya hati manusia ya siapa yang tahu, kita nggak tahu, masya Allah. Nah, itu 3 caranya untuk bersikap ramah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya al-maqalatu salisatu wa salasuna. Maqalah yang ke-33 ini menceritakan tentang
bagian dari kalimat juhud yang kemarin ya. Jadi kalimah zuhud, jadi kata zuhud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Semoga Allah selalu meridhoi Ibnu dan Abbas, jadi anak dan ayah. Annahu qala, sungguhnya Ibnu Abbas pernah berkata, az-zuhdu salah satu ahrufin. Zuhud itu ada 3 hurufnya. Jadi kata zuhud itu ada 3 hurufnya. Yang pertama zai, kedua ha, ketiga dal. Zuhud itu zahada gitu. Yajhadu, zuhud gitu ya. Jadi zuhud, kata-kata zuhud itu adalah masdarnya gitu. Ya, masdarnya. Jadi pengambilan kata itu ada 2 golongan ulama dalam bab nahwu dan shorof itu berbeda pendapat. Sama dengan para ulama-ulama fikih juga ada perbedaannya gitu. Jadi mengambil asal kata itu ada dari masdar, ada juga dari fi'il madi gitu ya. Menurut ada dua pendapat golongan para ulama, yaitu ulama Basrah dan ulama Kufah. Kalau mau ulama Basrah jadi asal kata itu dari masdar. Kalau ulama Kufah itu dari fi'il madinya gitu. Itu beda pendapat. Selanjutnya, jadi kata zuhud itu ada 3 hurufnya, 1 zai, kedua ha, dan ketiga dal. Nah, apa satu-satunya maknanya? Fazai itu zadun lil ma'adi. Zai, huruf zai itu mengandung arti azadun lil ma'ad, bekal untuk akhirat gitu ya. Zainya itu adalah bekal untuk akhirat. Zadun lil ma'ad ay lil akhirati wa huwa, apa bekal untuk akhirat? Taqwallah. Itu ya. Fatazawwadu fa inna khair zadid taqwa. Berbekalah kamu dengan sebaik-baiknya bekal. Itu ya. Kalau sing bahasa Jawa ini itu gawe sangu gitu. Jadi berbekal kita dengan sebaik-baiknya bekal, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bekalnya untuk akhirat itu. Ya. Jadi bukan bawa timbel. Tapi apa? Dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Selalu kita jalankan perintah-perintah Allah dan juga kita jauhi, tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ini ya. Maka yang pertama kita sholat, ya jangan sampai kita meninggalkan sholat. Bahkan ya para orang tua kita, Masya Allah, suka mewasiati kepada para anaknya, awas gitu ya, awas jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jangan berani-berani kita meninggalkan sholat. Sama aja dengan kita memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diibaratkan terangnya lampu itu karena ada kabelnya gitu ya. Itu kalau nggak sholat itu sama aja dengan kita putusin kabel gitu. Masya Allah, na'udzubillah, subhanallah. Bahkan derajat orang yang meninggalkan sholat itu lebih rendah daripada hewan. Ya, lebih rendah derajat daripada hewan. Bahkan termasuk dalam kitab Safinatun Najah saja itu termasuk hewan ghairul muhtaram yang pertama kali. Ya, tingkatan pertama itu tarikus sholat. Jadi orang yang suka ninggalin sholat itu di apa? Di antara para binatang-binatang gitu. Itu lebih derajatnya lebih berat itu, tarikus sholat itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Bahkan ada orang itu ya yang nyari kerja terus, nyari dunia sampai meninggalkan sholat. Nauzubillah. Masih hati-hati Pak. Nah ini ya, ternyata
Kita sholat, kita puasa, kita zakat, haji, umroh itu apa? Bekal. Itu ya bekal kita untuk akhirat nanti. Insyaallah itu ya. Makanya ada orang mengatakan ngapain sih sholat, hidupnya susah gitu. Ya bukan untuk di dunia kan, untuk nanti di akhirat nanti kerasa. Itu ya nanti kerasa. Bahkan ada wasiat dari guru gitu. Kemarin baru saja meninggal. Jadi wasiatnya jadi kepada para anak-anaknya, para cucunya supaya apa? Supaya membayar fidyah gitu ya. Membayar fidyah untuk sholat dari mulai balik sampai beliau meninggal gitu. Itu tingkat guru gitu ya, Masya Allah. Yang kesolehannya sudah tidak diragukan lagi gitu, Masya Allah. Sampai sebegitunya gitu. Takutnya sholatnya jauh daripada sempurna, Masya Allah. Apalagi model kita gitu. Apalagi model kita, Masya Allah. Makanya jangan berani-berani kita meninggalkan sholat. Selama kita masih bisa sholat berjamaah nih ya, ini demi kesempurnaan nih ya, maka laksanakanlah sholat berjamaah. Jangan sampai nunggu nanti masjidnya digembok dulu. Kayaknya kedepannya ada gambaran-gambaran digembok ya. Kenapa? Karena baru-baru tahun-tahun ini gitu kita kerasa, Masya Allah, ibadah itu benar-benar sulit. Perasaannya gitu, ya Allah, kita kayak di monitor orang gitu ya, Masya Allah, seperti itu. Kita nggak tahu nanti setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan bagaimana nanti gitu. Insya Allah gitu ya. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan keamanan ya, supaya kita aman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Makanya ketika masih bisa kita sholat berjamaah. Ketika kita masih bisa ngikutin pengajian itu ya. Ketika kita masih bisa beramal soleh yang banyak, gitu ya. Jangan sampai nunggu kesempatan itu diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya. Kenapa? Karena kesempatan, awas ya, itu hanya Allah yang ngasih. Awas ya. Karena ada 5 faktor, ada 5 perkara yang hanya Allah kasih. Itu ya, seperti sehat. Itu enggak ada stoknya, Pak. Sehat itu enggak ada stoknya. Rumah sakit juga enggak punya stok sehat. Itu bahkan para dokternya juga meninggal. Itu ya, Masya Allah. Sehat. Terus apa? Muda. Gitu ya. Kita enggak bisa balik lagi ya ke umur berapa? 15 tahun, 17 tahun. Enggak bisa, Pak. Kenapa? Karena itu hanya Allah yang ngasih. Kita nggak bisa kembali lagi. Masya Allah. Dan apalagi kaya, itu ya. Kaya itu pemberian Allah, maksudnya. Kita nggak bisa. Oh, saya jadi pengen jadi orang kaya. Kalau Allah nggak nentuin, gitu ya, nggak nakdirin, kira-kira kaya nggak? Nggak mungkin. Makanya ketika kita dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita melimpah. Itu ya, melimpah segala harta kita. Nah, itu kesempatan nih, kaya itu yang Allah berikan untuk kita berbagi dengan saudara-saudara kita, seperti itu. Insya Allah. Apalagi kalau kita bisa berangkat ke tanah suci. Awas ya. Oh, jangan sampai nanti seperti ini nih, udah 2 tahun ya, Masya Allah, kita nggak bisa berangkat. Tuh, dilarang berangkat ibadah haji. Kita bahasanya itu nggak enak banget itu. Kenapa sih ibadah haji larang? Nah, 2 tahun sebelumnya kita kemana saja gitu? Ketika kondisi aman, betul gak? Kita itu suka apa? Ketika sudah ada larangan, nggak bisa lagi gitu ya, kita ibadah baru kita teriak-teriak gitu. Itu sebelumnya kita kemana gitu? Ketika Allah berikan kita kemampuan, awas ya, ibadah haji, ibadah umroh itu hukumnya wajib, ya, bagi orang yang
Mampu, manis tato'a ilaihi sabila. Masya Allah. Tuh, maka ketika kita bisa gitu, Allah kasihkan kekayaan itu, maka gunakanlah kekayaan itu sebelum Allah comot lagi gitu ya, Allah cabut lagi, Allah rampas lagi gitu. Allah Akbar gitu ya. Nah, itu, dan kelapangan gitu ya, firaq sebutnya gitu, luang, masa luang. Ketika kita masih punya masa luang, gunakan itu ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nunggu sibuk gitu ya, jangan sampai kita nunggu sibuk. Ketika udah sibuk, aduh pengen anu gitu, gak bisa. Kenapa? Karena sudah sibuk. Dan sibuk ini suka jadi alas. Kenapa nggak bisa ini ngikutin pengajian? Sibuk. Kenapa nggak bisa salat berjamaah? Sibuk. Segala alasan itu sibuk. Makanya kesempatan. Terus itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lima hal, insyaallah. Nah, yang pertama, za itu apa? Zadul lil ma'ali. Jadi bekal untuk menuju akhirat. Apa bekalnya itu? Takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah nih. Kemudian yang kedua, ha ya, huruf zuhud yang kedua adalah ha. Apa ha itu? Hudal liddin. Itu ya. Hudal liddin, hidayah menuju agama. Tuh. Ay sulukun tariqun yusilu ila tariqil Muhammadiyah. Itu ya, suluk itu menempuh, hidayah itu ya, menempuh jalan. Tuh. Yusilu ila tariqil Muhammadiyah, untuk menuju sampai kepada jalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hidayah itu. Nah, kita bisa mampu, nah gitu ya, kita bisa mampu menuju jalan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya taufik. Makanya hidayah dan taufik itu satu paket. Itu. Karena kalau nggak ada taufik, nengtok lagi. Gitu ya. Ada yang udah mulai kerasan ke masjid, tiba-tiba ngilang. Nggak ada lagi gitu. Kemana orang ini? Meninggal. Gitu ya, nengtok lagi, ternyata nyempil di mana gitu. Kenapa? Hidayah itu bisa hilang lagi, Pak. Itu makanya kita memohon kepada Allah supaya diberikan ketetapan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah ini merupakan sesuatu yang mahal. Itu ya, hidayah itu sesuatu yang mahal. Hanya orang-orang yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan Allah berikan hidayah. Kita mampu menempuh jalan tuh menuju hal yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hidayah yang sangat mahal. Nah, itu haknya hudal liddin, untuk menjalankan agama. Masya Allah. Kemudian yang terakhir wadal. Nah, dal huruf zuhud yang terakhir dal. Apa dal? Dawamun ala ta'ah. Dawam, continue, terus menerus kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya pemimpin, taat kepada pemimpin. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu wajib, wajib gitu ya. Dan ketaatan ini merupakan apa? Kuncinya. Itu kunci kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kan gitu kata Rasul. Illa man aba, setiap umatku, wasiat kulnya kul majmu sebut atau kul jami, semuanya tidak terkecuali. Itu ya, semuanya akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali. Itu ya, ini berarti kulnya kul majmu, ada kul jami, ada kul majmu. Itu ya, dalam ilmu nahu ada dua macam, ada kul jami, ada kul majmu. Nah, kecuali siapa? Man aba, orang yang tidak mau. Ternyata ada orang yang tidak mau masuk surga. Gitu.
Makanya para sahabat bertanya, "Wakilaman ya Rasulullah?" Wahai baginda Rasul, siapakah orang yang tidak mau masuk surga? Kata baginda Rasul, jawabannya, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat tuh ya kepadaku, kata baginda Rasul, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Wa man asani, yang tidak taat kepadaku, faqad aba, maka sungguh dia tidak mau masuk surga. Ternyata taat gak tidak taat ini. Yang taat pasti masuk surga, yang tidak taat berarti tidak akan masuk surga. Masya Allah. Makanya di sini dal itu adalah ad-dawamu 'ala ta'at. Dawam, continue, terus menerus kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kepada pemimpin kita yang adil. Ya, pemimpin kita yang adil. Masya Allah. Ini 3 huruf yang ada dalam kata zuhud. Baru dikatakan orang itu zuhud. Apa tadi zainya? Zadun lil ma'ad, yaitu mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk menuju akhirat. Jadi orientasinya akhirat, bukan dunia lagi. Orientasinya sudah akhirat. Kalau zaman sekarang, masa sekarang kita masih gitunya, orientasinya ke dunia terus gitu. Kita lupa akhirat, ketinggalan, Pak. Itu ketinggalan. Kita baru ngumpul itu dunia sebanyak-banyak, tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi, rumah ditinggalin ya, kendaraan, simpanan di bank, sawah, kebun, istri, anak, semuanya ditinggalin. Masya Allah, kita sendirian. Masya Allah. Makanya kita awas ya, jangan sampai tertipu oleh dunia. Cuk, kita lihat ya, tangga-tangga kita, teman-teman kita sudah meninggal. Coba lihat Pak, Masya Allah, sudah ditinggalin, semuanya meninggal gitu. Semuanya di dunia ini ditinggalin gitu, nggak dibawa. Hanya amal kita yang akan kita bawa. Makanya kalau kita tidak mempersiapkan zadun lil ma'ad, celaka kita. Ya, kita celaka. Kita tertipu bahasanya oleh dunia. Udah di dunia belangsak, di akhirat mana belangsak, nauzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, hudan lid din, hidayah untuk menuju agama, menjalankan agama yang sebenar-benarnya. Udhulu fis-silmi kafa. Jadi masuklah, jalankanlah ajaran agama itu dengan keseluruhan, jangan dipilih-pilih. Oh ini yang enak, jalanin. Oh ini agak berat nih, gitu ya, tidak menguntungkan, tinggalin. Auzubillah. Jadi harus semuanya. Yang ketiga, dal itu dawamu alat taat, continue, terus menerus untuk berbuat ketaatan. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, kasih sayang dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita, permasalahan-permasalahan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, tabahan, keikhlasan, dan juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Raditu billahi rabba bil Islam dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil Islam dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil Islam dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala